Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Kabar buruk datang dari Amerika Serikat. Donald Trump tertembak Minggu pagi di Pennsylvania saat melakukan kampanye. Ditembak oleh pemuda yang berusia 20 tahun bernama Thomas Matthäus Cruz. Dengan keadaan ini, apa kita masih percaya bahwa demokrasi di Amerika adalah yang terbaik? Ikuti terus video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Pembunuhan presiden di Amerika Serikat itu sudah berulang kali. Pertama kali terjadi pada Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Pembunuhnya adalah John Wilkes Booth pada tanggal 14 April 1865. Dicurigai motifnya adalah karena Abraham Lincoln menyetujui undang-undang perbudakan di Amerika Serikat, menghapuskan yang namanya perbudakan. Kemudian yang kedua adalah James Garfield, Presiden ke-20 Amerika Serikat. Pelaku penembakan adalah Charles Gutiau pada 2 Juli 1881 di stasiun kereta api menuju New England. Yang ketiga adalah William McKinley, Presiden ke-25 Amerika Serikat, ditembak oleh Leon S. Sorgos setelah berpidato di Buffalo, New York, 6 September 1801. Kemudian yang sangat terkenal adalah penembakan John F. Kennedy pada November 1963 oleh Lee Harvey Oswald yang diduga kuat adalah pembelot komunis. Jadi di Amerika Serikat sudah terjadi 12 ancaman pembunuhan terhadap presiden maupun calon wakil presiden. Ancaman pembunuhan untuk presiden itu terjadi sebanyak 9 kali dan 4 yang terbunuh dan 5 yang selamat. Yang selamat itu diantaranya adalah Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat. Kemudian Harry S. Truman, Presiden ke-33 Amerika Serikat. Kemudian Gerald Ford, Presiden ke-38. Kemudian Ronald Reagan, Presiden ke-40. Dan George Walker Bush, Presiden ke-43. Kemudian yang berstatus sebagai calon presiden adalah ada Theodore Roosevelt, kemudian Robert F. Kennedy, dan yang terakhir adalah Donald Trump. Nah, dengan kondisi tersebut, apakah Amerika Serikat bisa dijadikan panutan dalam hal demokrasi? Saya kira tidak, karena Amerika Serikat tidak termasuk 10 besar sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbaik. Kualitas demokrasi terbaik itu rata-rata ada di Skandinavia, negara-negara Eropa Utara, termasuk Norwegia. Kemudian ada dari Oseania, Selandia Baru. Kemudian kembali lagi ke Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, kemudian masuk juga Swedia, dan seterusnya sampai ke 10 besar itu adalah negara-negara yang ada di Eropa. Nah, ketika ada yang bertanya, Indonesia seperti apa? Indonesia menurut catatan The Economy Index United pada awal tahun 2024 mencatat bahwa Indonesia itu termasuk dalam urutan 55 dan digolongkan sebagai negara yang cacat demokrasi. Saya tidak menemukan data Amerika Serikat itu apakah tercatat sebagai negara yang cacat demokrasi atau tidak, tetapi dia tidak termasuk 10 besar terbaik. Oke. Tapi di lain sisi ada beberapa catatan yang patut kita contoh dari Amerika Serikat. Di dalam berdemokrasi, dalam hal partai politik itu ada 3 bentuk partai politik di setiap negara.
Jadi ada namanya monopartai dengan sistem satu partai, kemudian ada namanya bipartai atau dua partai, kemudian ada namanya multipartai. Di Amerika Serikat sendiri itu adalah bipartai atau hanya dua partai, sehingga kita melihat dalam hal carut marut partai politiknya itu tidak ada masalah, tetapi dalam hal menghargai hasil keputusan demokrasi itu saya pikir ada masalah, karena ini seolah-olah tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh presiden itu, sehingga terjadi penembakan-penembakan. Walaupun sebenarnya ada beberapa motif yang melatar belakangi penembakan-penembakan itu. Bahkan ada yang berstatus adalah orang gila. Ada juga yang dituduh sebagai pembelot komunis, Lee Harvey Oswald, yang menembak John F. Kennedy. Kemudian ada juga karena keputusannya tidak disetujui oleh warga itu, seperti John Wilkes Booth, pendukung Abraham Lincoln, yang diduga kuat tidak setuju dengan keputusan Lincoln untuk menghapuskan perbudakan di Amerika, terutama membela kaum kulit hitam. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada namanya multipartai seperti di Indonesia. Di Indonesia ini adalah multipartai, lebih dari dua, sehingga Indonesia ini pernah diikuti 48 partai dalam pemilihan umum pada tahun 1999. Saya melihat bipartai itu terkelola baik di Amerika, sehingga kalau kita mau mencontoh ini saya kira tidak ada salahnya. Tetapi dalam hal yang lain saya kira Amerika tidak patut ditiru, karena walaupun di Indonesia carut marut yang namanya sistem kepartaian, tetapi tidak pernah kita dapati presiden terbunuh karena ditembak oleh warganya. Namun kemudian ada hal lagi yang patut kita acungi jempol kepada Amerika Serikat, karena rata-rata setiap yang melakukan kejahatan itu, terutama terhadap kejadian penembakan terhadap presiden, itu begitu cepat ditangkap pelakunya dan tidak pernah salah tangkap. Ya, tidak sama dengan kasus Vina Cirebon ya, salah tangkap. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.